FIM siap sanksi biang kerok kecelakaan MotoGP Austria 2020. Federasi Balap Motor Internasional atau FIM menggelar pemeriksaan menyikapi kecelakaan pada MotoGP Austria 2020 lalu. Pada balapan yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring Austria 2020 lalu, Johan Zarco dari Avintia Racing dan Franco Morbidelli dari Petronas SRT bertabrakan pada lap ke-9 jelang tikungan 3. Motor keduanya kemudian terbang dan hampir mengenai duo monster energi Yamaha, yakni Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Pol Espargaro dan Miguel Oliveira juga bertabrakan pada insiden terpisah di MotoGP Austria 2020. Menyikapi dua peristiwa ini, FIM bakal memanggil keempat pembalap dan meminta keterangannya. Mereka juga bakal memeriksa data sebelum mengambil keputusan. Merupakan tugas kami untuk melindungi pembalap. Jika diperlukan, maka dijatuhkan sanksi. Kami akan mengumumkan setelah semua proses selesai, tulis keterangan resmi FIM. Reale Avintia sebelumnya sudah membeberkan data. Johan Zarco mengerem lebih lambat dibanding putaran-putaran sebelumnya pada insiden itu. Hal ini menepis tuduhan yang menyebut Johan Zarco mengerem mendadak dan menutup jalur Morbidelli yang berusaha menyalipnya. Dari sini terlihat tidak ada niat dari Zarco untuk menghalangi Morbidelli, tulis keterangan resmi Reale Avintia. Federasi Balap Motor Prancis juga ingin melindungi Johan Zarco. Mereka siap menyodorkan bukti-bukti pendukung kepada FIM. Kami akan memberikan dukungan penuh bagi Zarco menyikapi peristiwa ini, kata Presiden Federasi Balap Motor Prancis. Morbidelli siap kembali di MotoGP Syria 2020. Pembalap tim Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, masih merasakan sakit akibat kecelakaan parah yang menimpanya di MotoGP Austria 2020. Namun begitu, pembalap berpaspor Italia itu siap mentas di balapan berikutnya, yakni MotoGP Syria 2020. Pada akhir pekan lalu, nasib malang harus dialami Morbidelli di sirkuit Red Bull Ring. Morbidelli terlibat kecelakaan keras dengan Johan Zarco yang mengakibatkan dirinya terkapar di pinggir lintasan setelah terlempar dari motor. Insiden bermula dari keinginan Morbidelli untuk menyalip Johan Zarco, tetapi mendapat halangan yang tidak terduga dari pembalap asal Prancis tersebut. Alih-alih hendak menyalip saat dalam kondisi kecepatan tinggi, Morbidelli dikejutkan dengan posisi Zarco yang tiba-tiba mengerem. Hal tersebut memaksa Morbidelli untuk menabrak Johan Zarco dari belakang dan membawa petaka besar untuknya dan Johan Zarco. Bahkan, bukan hanya raga mereka yang terkapar akibat kecelakaan tersebut, motor yang mereka kendarai juga ikut terlempar. Kedua motor mereka terbang di lintasan balap dan nyaris mengenai para pembalap lain. Beruntung, tak ada korban tambahan karena para pembalap mampu menghindarinya termasuk Valentino Rossi. Namun begitu, Morbidelli sendiri cukup merasakan luka-luka memar. Ia sendiri pun merasa bersyukur bahwa kondisinya baik-baik saja, tidak mengalami cedera serius. Hanya saja, Morbidelli mengaku masih merasakan sakit di bagian tubuh sebelah kanan. Akan tetapi, Morbidelli tetap menyatakan kesiapannya untuk mentas di MotoGP Syria 2020 pekan ini. Balapan tersebut pun akan berlangsung di tempat yang sama di sirkuit Red Bull Ring Austria pada Minggu 23 Agustus 2020. Setelah balapan, saya kembali ke Italia untuk beristirahat di rumah. Dalam beberapa hari terakhir, saya beristirahat dan memastikan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk akhir pekan ini. Saya bersyukur bahwa saya baik-baik saja dan tidak mengalami cedera serius. Sisi kanan tubuh saya masih sakit, tetapi lebih baik dari yang saya duga setelah kecelakaan itu, kata Franco Morbidelli. Marquez penyebab motor Honda jadi sulit dikendarai. Mantan pembalap MotoGP asal Spanyol, Jorge Lorenzo, menilai bahwa sejak kehadiran Marc Marquez di Repsol Honda membuat RC213V semakin sulit untuk dikendarai. Jorge Lorenzo gagal mewujudkan ekspektasi para penggemar MotoGP untuk mewujudkan Repsol Honda sebagai Dream Team bersama Marc Marquez pada musim 2019. Sepanjang musim tersebut, performa Jorge Lorenzo terbilang jeblok setelah tak mampu mengimbangi Marc Marquez yang mengumpulkan total 18 podium dengan 12 kemenangan. Berbeda dari apa yang ditorehkan Marc Marquez tersebut,
Jorge Lorenzo bahkan kepayahan hanya untuk sekedar finish di urutan 10 besar bersama motor RC213V. Pria berjulukan Ex Fuera itu merasa dirinya tak mampu beradaptasi dengan karakteristik yang dimiliki RC213V hingga akhirnya dia memilih untuk pensiun pada akhir musim. Padahal kontraknya masih tersisa setahun lagi bersama Repsol Honda. Dalam sebuah kesempatan, Jorge Lorenzo berdalih bahwa dirinya tak bisa menampilkan performa terbaik lantaran sisi depan motor RC213V dinilai tak stabil untuk membuatnya melesat. Aspek kestabilan pada sisi depan itulah yang menjadi kendalanya pada musim tersebut, walau sang partner berhasil menjadi juara dunia dengan motor yang sama. Bagi saya, akan selalu menjadi hal yang sangat penting untuk memiliki bagian depan motor yang stabil. Itulah mengapa saya lebih kesulitan dengan motor ini dibandingkan para pembalap lainnya, dan Marc Marquez menjadi satu-satunya yang bisa menang dengan motor ini, kata Jorge Lorenzo. Lebih jauh lagi, Jorge Lorenzo merasa bahwa motor RC213V yang dikembangkan oleh Repsol Honda semakin sulit untuk dikendarai terutama setelah kehadiran Marc Marquez. Motor ini jelas lebih mudah dikendarai pada masa Casey Stoner dan Dani Pedrosa karena pembalap lain seperti Simoncelli dan Bautista dapat melakukannya. Marc Marquez telah memenangkan 6 gelar juara dunia bersama Honda dalam 7 musim, tetapi motor ini tampaknya menjadi lebih ekstrim. Marc Marquez mempunyai gaya balapnya sendiri dan fakta bahwa Honda telah memilih jalannya untuk berdampak negatif pada pembalap lain. Tutup Jorge Lorenzo. Ambisi Valentino Rossi hentikan kejayaan Dovizioso di Red Bull Ring. Pembalap tim Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, menatap optimis balapan seri kelima yang bertajuk MotoGP Siria 2020. Ia menatap peluang untuk bisa menghentikan kejayaan Andrea Dovizioso di sirkuit Red Bull Ring Austria. Andrea Dovizioso memang telah membuktikan dirinya mampu menjadi penguasa di sirkuit Red Bull Ring. Hal itu ditunjukkan dengan terus memenangkan balapan yang berlangsung di sirkuit kebanggaan masyarakat Austria tersebut. Sejauh ini, Desmond Dovi tercatat telah meraih 4 kemenangan di sirkuit Red Bull Ring. Kemenangan terbaru didapat dalam balapan akhir pekan lalu yang bertajuk MotoGP Austria 2020. Memulai balapan dari urutan keempat, Andrea Dovizioso mampu melesat ke tempat terdepan. Hal itu terlihat sejak balapan dimulai kembali setelah sempat terhenti sejenak akibat insiden horor yang melibatkan Johan Zarco dan Franco Morbidelli. Setelah restart dilakukan, pembalap Michelin Ducati itu berhasil mendominasi jalannya balapan. Alhasil, kemenangan pun diraih setelah Dovizioso menyentuh garis finish dengan catatan waktu 20 menit 20,85 detik. Melihat hasil ini, Valentino Rossi tentu saja tertantang untuk bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Bahkan, ia mempunyai harapan besar untuk menghentikan tren positif Dovizioso di sirkuit Red Bull Ring dalam balapan yang berlangsung pada akhir pekan ini. Sebab, gelaran MotoGP Siria 2020 diketahui akan berlangsung di sirkuit yang sama pada MotoGP Austria 2020. Balapan akan digelar di sirkuit Red Bull Ring pada Minggu 23 Agustus 2020 malam waktu Indonesia Barat. Valentino Rossi pun optimis dengan kiprahnya dalam balapan itu. Sebab pada akhir pekan lalu, ia membuktikan mampu bersaing di sirkuit Red Bull Ring dengan finish di urutan kelima. Saya melakukan 2 balapan terakhir dengan baik hingga minggu lalu. Tempat kelima adalah hasil yang baik. Namun, saya rasa kami masih bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Jadi, mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan untuk balapan pada akhir pekan ini, kata Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.